Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'nakum fil hadzal masjid ibtighaan mardhatillah wa tasbihan sunnati rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memperbanyak hamdalah, rasa syukur kepada Allah karena nikmatnya, karena anugerahnya yang kita butuhkan dari Allah. Tanpa anugerah, tanpa ridha Allah, kita tak jadi apa-apa. Maka alhamdulillah Allah memberi kesempatan pada kita, memberi usia, memberi kesempatan ini kita gunakan untuk kebaikan. Insya Allah penggunaan usia kita ini sudah dipasang, diatur sehingga demikian kita menjadi orang-orang yang senang taklim dari agama-agama yang diberikan oleh Allah pada kita. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, dalam kajian surat Al-Maidah masih tetap di surat 111. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ahaitu ilal hawarina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa syahid bi annana muslimun. Shadaqallahu wa id ahaitu, dan ketika ahaitu saya mewahyukan, kata Allah, tuhnya pada Allah, itulah hawariyini, kepada orang-orang hawariyin. Siapa orang hawariyin? Itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dinamakan hawariyin karena apa? Putih, hatinya putih, imannya kuat, maka disebut hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihissalam. An aminu bi, supaya kau beriman, wahai hawariyin, bi, kepadaku, kata Allah. Wa bi rasuli, dan iman juga kepada rasulku, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Qalu, mereka berkata, amanna, kami sudah beriman, wasyhad, dan saksikanlah, bi annana, sungguhnya kami muslimun, orang yang Islam. Orang yang Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekalian kita mudah mati sebelum kita menjadi orang yang muslim, jadi orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ma'asyiral muslimin, lanjutannya ayat, idza qala hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka yunazzila 'alaina ma'as samaa qala taqullaha in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Idza qala al-hawariyun, ketika berkata orang hawariyun itu, ya Isa, wa Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah bisa, apakah kuasa, rabbuka, pangeranmu, ini ayunazil alaina, untuk menurunkan alaina kepada kita
Ma'idatan bersama hidangan dari langit. Maidah itu artinya hidangan dari langit. Nah, ma'asyiral muslimin, Nabi Isa diinginkan oleh Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa, hal yati rabbuka, apakah mampu rabbuka, Tuhanmu, ainazila, untuk menurunkan alaina pada kita maidah, hidangan dari langit, minas sama, dari langit. Nah, ma'asyiral muslimin, ini bisa kita perhatikan, permintaan orang Hawariyun itu memang imannya kuat, tapi kurang pikir, ilmunya enggak sampai seperti imannya, sehingga mengatakan, mbok yo saya diberi hidangan dari langit. Nah, apalagi ini menyebut Rabbuka, pangeranmu, Isa. Kok tidak mengatakan Rabbukum, Rabbuna, enggak pangeran kita. Nah, ini tandanya kurang ilmu dia itu. Imannya sih kuat, tapi ilmunya enggak jalan. Maka ketika Nabi Nuh pernah ditegur oleh Allah, ya Allah, anakku ya Allah, anakku ya Allah. Gitu. Nah, Allah menegurnya, itu bukan anakmu. Yang namanya Kan'an itu karena sudah tenggelam. Itu bukan anakmu. Mengapa? Karena anak itu tidak baik amalnya. Bukan anakmu, sudah. Bukan anakmu. Orang yang baik ilmunya, amalnya, maka seperti anak. Seperti anak. Bisa anak asuh, anak. Bisa anak pungut, itu juga anak. Asal amalnya bagus. Kalau bukan amal bagus, biarin. Bukan anaknya sudah, saya hilang-hilangkan nggak apa-apa. Belatur tok. Di sini ngamuk tok misalnya. Terus kan anak-anak wis, nah itu bisa jadi. Ayuna zila alaina sama, menurunkan bagi kita maidah, hidangan dari langit. Nah, ma'asyiral muslimin, ada seorang nabi juga mengatakan, bagaimana sih Allah menghidupkan yang sudah roboh? Bagaimana? Bisakah Allah begitu? Maka Allah mematikan nabi itu selama 100 tahun. Nabi Uzair 100 tahun. Kemudian ditanya, sudah dihidupkan lagi, tanya, kamu labista, berapa lama kamu tidur? Saya tidur cuma 1 hari atau setengah hari. Perasaannya dikira, mengapa kok hanya 1 hari atau setengah hari? Karena orang yang mati itu dengan nikmat-nikmat Allah diturunkan kepada beliau, maka rasanya kok cuma 1 hari itu. Nah, seperti mungkin dulu pernah engko nek semati kemanten anyar turu. Nah, turu iku gak sampai setengah jam, lho kok wis subuh.
tok sopo itu. Lah itu nggak kroso karena enak tok. Sehingga dikatakan baru setengah jam. Utawa ngimpi, enak ngimpine enak ya. Kesenengan ya ngimpine. Ditangi, oh pokoknya nangi aku itu. Enak mimpi kok. Sama dengan itu. Kalau kita senang, maka rasanya cepat berlalu jam itu. Tapi salah kalau kita sumpah tok, gak ketemu pacar misalnya, ya Allah setengah hari sampai tahun itu, karena lama sumpah. Nah, ini juga di pengalaman Nabi Ibrahim. Ya Allah, bagaimana Anda menghidupkan yang sudah mati? Maka kata Allah, coba ambil burung 4, cacah semua, sampai lembut. Kemudian undang di tempat 4 gunung itu, maka semuanya masuk ke tempat Nabi Ibrahim. Kalau keliru, ini burung gagak kok duduk sikirku ini dalai. Nah, itulah cara Allah menghidupkan yang sudah mati. Nah, apalagi ini menurunkan hidangan dari langit, remeh kata Allah, remeh. Mestinya nggak usah dijaluk itu. Ketidikan, kremen. Maka jawab jawabnya Nabi Isa, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Jangan macem-macem jalukmu, jangan sing macem-macem sing repotno, jangan. In kuntum mukminin, kalau kamu sekalian mukminin, orang yang beriman. Jangan macam-macam jalannya. Diperingatkan Nabi Isa alaihissalam. Qalu, mereka menjawab, qalu nuridu an naqula minna inna qulubuna wa na'lamu sadaqtana wa nakuna 'alayha minasyahidin. Shadaqallahul azim. Qalu, mereka menjawab, awal khabariyun, nuridu, kami ingin, anak pula, untuk makan minha, dari hidangan dari langit itu. Pengen makan saya dulu. Mungkin apa yang diinginkan itu supaya berkah dari langit itu. Tidak saya masak, tapi dari langit langsung, dari Allah langsung. Kata mereka supaya berkah makanan itu. Walatma'inna qulubuna, dan ayem hati kami, ayem oleh panganan teko langit, ya, nggak usah soro-soro, juk teko enak maneh, juk teko enak maneh. Itu maksudnya mereka. Wa na'lamu, dan kami tahu, an sadaqtana, Anda Nabi Isa, sadaqtana, berkata dengan benar, berkata dengan benar. Wa nakuna 'alaina syahidin, dan kami alaiha, tentang kebenaran yang kau katakan itu, minasyahidin, sebagai saksi kebenaran Nabi Isa itu, sebagai saksi. Nah, ma'asyiral muslimin, mereka mengatakan supaya hati kami senang, ayem, tentrem dari berkahnya hidangan dari langit. Dan kami tahu bahwasanya Nabi Isa tidak hanya ngomong tok, tapi ada kebenarannya dengan hidangan dari langit itu, supaya kita tahu, saya membenarkan dan kami menjadi saksinya. Itu maksudnya mereka.
Tetapi ma'asyiral muslimin, lanjutannya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'ana sama takunu idan li akhirina li awalina wa akhirina wa yatamin warzuqna wa anta khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Maka Nabi Isa tekad-tekatan matur nang Gusti Allah. Qala Isa, berkata Nabi Isa Ibnu Maryam, anake Maryam, karena gak duwe bapak. Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhanku, sudah Allah ya Rabbana, anzil, turunkanlah alaina kepada kita ma'idam sama, hidangan dari langit, takunu lana idan, supaya menjadi id, hari raya, di awalina, kami yang pertama, wa akhirina, dan kami yang akhir, wa yataminka, dan itu tanda dari Kau ya Allah, warzuqna, dan rezekilah kami, beri rezeki kami, wa anta khairur raziqin, sungguhnya Anda Allah khairur raziqin, orang yang paling bagus memberi rezeki. Ma'asyiral muslimin, tekad Nabi Isa minta pada Allah supaya diturunkan hidangan dari langit. Supaya apa? Takunu lana idan, menjadi hari raya. Di awalina, orang pertama, waktu dan yang akhir nanti. Bisa jadi turunnya hidangan dari langit itu menjadi hari raya untuk orang-orang yang awal dan orang yang akhir. Seketika itu tiap tahun diperingati hari raya itu sebagai turunnya hidangan dari langit. Itu maksudnya. Di awal dan akhirina. Wa yataminka, dan tanda dari Kau ya Allah, warzuqna, dan berilah kami rezeki, wa anta khairur raziqin, sungguhnya Engkau ya Allah khairur raziqin, dan yang paling bagus memberi rezeki. Ma'asyiral muslimin, rezeki itu sudah ada, sudah dipancangkan oleh Allah. Cuma harus diikhtiari, Pak. Harus diikhtiari. Contoh, kepingin rapi, tapi gak kepingin kenal ambek wong wedok, bisa apa enggak? Nggak bisa kan? Harus ikhtiar, kenal sana, kenal sini, baru nanti ini cocok dudukku kayak ini. Termasuk rezeki yang lain, uang misalnya, kepingin uang tapi gak kerja, gak ikhtiar, gak bisa. Tong pas iso dadi ini. Karena apa? Enggak ikhtiar. Enggak ikhtiar. Jadi donga ya donga tapi harus ikhtiar. Ya Allah, kepengin sujud kula ya Allah, tapi meneng tok di masjid. Ya gak iso. Inna sama lam tutur dapan, kata Sayyidina Umar, langit itu enggak turun emas, enggak turun perak. Dan enggak turun duit misalnya bareng ngeroyok kabeh duit. Gak payu bisa kakek duit. Ya itu. Wa ya min kabarazina kharrazikin, dan Allah itu maha bagus memberi rezeki, dan Allah sudah memberi rezeki ini. Kalau sudah meninggal, rezeki ini sudah habis, sudah tutup wis.
sudah diberi rezeki komplit baru meninggal. Dan belum meninggal masih ada rezeki yang lain, sehingga kita berupaya bagaimana ikhtiar kita. Biar kadang-kadang wis ndonga bolak-balik ngoyo rezeki gak teko-teko. Mengapa kok gak teko-teko rezeki ini? Nah, itu adalah apa? Ujian dari Allah. Ujian baik, ujian gak baik, itu semua ujian. Nah, mengapa kok ujian? Karena kalau nanti sambat kepada Allah, itulah yang dikehendaki Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah lebih banyak dibanding sudah punya rezeki syukurnya. Syukur itu sulit. Turun sodako, turun zakate, turun infake, sulit. Maka kalau kita diberi rezeki yang kurang, tetap alhamdulillah. Namanya qanaah. Trimo ing mandung, qanaah. Jadi gak usah mongso-mongso wis jane sak menit tok wis aku iki ya, oh mana? Alhamdulillah tok wis. Alhamdulillah gini kepenting. Lanjutan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah inni munazzilu 'alaikum wa may yakfur ba'du minkum fa inni wadibu adaban alim. Adaban la wadibu akhtamil alamin. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala, Allah bersabda, berfirman, inni munazziluha. Kata Allah, saya ingin munazzilah, menurunkan alaikum pada kalian. Tetapi faman yakfur, barang siapa yang kafir, enggak syukur, maka ba'du minkum, setelah kalian dapat terima dari hidangan itu, fa inni wadibuhu, maka kami, kata Allah, mu'adibu, akan mengadab, adaban, siksa, lu'adibu ahadibul alamin, yang dimana siksa itu tidak pernah kami siksakan kepada orang-orang setelah ini minal alamin, dari semua orang yang di alam ini. Ya wis, kata Allah, saya mau menurunkan hidangan itu. Tapi awas, kalau ada yang kufur, enggak terima, enggak syukur, maka saya siksa. Siksa itu tidak pernah saya berikan pada orang-orang di alam ini. Awas. Syaratnya ini tidak syukur, hanya kafir aja. Masalah masyarakat muslimin memang banyak. Orang itu kalau sudah diberi nikmat, kemudian apa? Lupa. Yang pemberi nikmat itu siapa? Allah. Lupa. Sehingga ketika dapat nikmat itu digunakan macam-macam. Ngelencet, pesta, macam-macam, sehingga lupa pada Allah. Baru ini Allah akan memberi siksa. Nah, masyarakat muslimin, ketika kita ini banyak diberi nikmat oleh Allah, gunakan yang diperintahkan oleh Allah. Banyak infak, banyak zakat, banyak sedekah, itu syukur kita. Nah, masyaallah muslimin, kadang-kadang orang itu memang demikian.
ketika dapat nikmat buahnya lupa. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu, sudah nuruti hawa nafsunya. Sehingga masyarakat muslimin ketika disuruh oleh Allah bersedekah, berzakat, mereka malas. Ya. Kan ada sahabat Nabi ya, Salabah. Ya Nabi, tolong, saya ini fakir, sangat miskin sekali. Sarungnya ini, Nabi ya, sarung ini nanti saya cepat-cepat setelah salam pulang. Gentenan ambek bojoku, kata Rasul. Kata dia, Salabah. Maka sudah, sabar aja Salabah, sabar saja. Besok lagi minta pada Nabi juga, doakan kami kaya Nabi, kaya Nabi. Nanti nggak kuat kamu Salabah. Ya, betul, didoakan Nabi. Ya Allah, engkau Salabah kaya ya Allah. Nah, diberi Nabi domba, dikasih Nabi domba oleh Salabah Dingon. Sebentar saja banyak anaknya, sampai lembah itu semua diberi oleh Salabah kambing semua. Maka baru ketika ditagih zakate, ya, maka Salabah, kok zakat? Ada zakat itu? Lupa dia. Sementara sebelum zakat itu Salabah tiap jamaah nggak ada. Ditanya oleh Rasul, Salabah kemana? Anu ya Rasul, kakean ngingoni kambingnya, dombanya. Sampai Jumatan pun tidak ada. Bahkan sampai zakat ditarik, nggak mau zakat. Nah, Muslimin, inilah ketika Khalifah Abu Bakar, Salabah baru sadar zakatnya kambing itu diberi kepada Khalifah Abu Bakar. Tapi apa Khalifah Abu Bakar? Kalau Rasul saja tidak mau menerima zakatmu, apalagi saya, kata Abu Bakar. Sudah, nggak pusing-pusing saya. Ingon ono dewi, entek-entek ono dewi. Nah itu. Ini memang manusia itu demikian yang banyak. Semoga Allah memberi kita perlindungan, diberi rahmat Allah, dan bersyukur yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ilayhi min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq fa in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal 'allamul ghuyub. Shadaqallahul 'azim. Qala Allah, ketika Allah berfirman, ya Isa, wa Isa ibnu Maryam, anta qulta linnas, kamu mengatakan kepada manusia, ittakhuduni, kamu mengambil, wa ummiya, dan ibumu, ilahina, sebagai Tuhan dua, min dunillah, selain Allah. Maka Nabi Isa qala subhanaka, maha suci kamu ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq, saya tidak mengucapkan sesuatu yang tanpa hak.
Wa in qultu ketika saya berkata faqad alimtah, maka kau ya Allah alimtah mengetahuinya. Ta'lam ma fi nafsik, ta'lamu engkau mengetahui ma fi nafsi, apa yang tergerak di hatiku dan ucapanku. Wala alamu fi nafsik, bahkan kami tidak tahu ma fi nafsik tentang dirimu ya Allah. Innaka anta alamul ghuyub, sungguhnya Allah anta kamu alamul ghuyub, mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Ini Isa ditegur oleh Allah. Ya Isa, kamu kok mengatakan saya dan ibu saya dua Tuhan min dunillah, di selain Allah. Maka Nabi Isa menjawab, subhanakallah ma yakunu li akhir, kami tidak mengucapkan apa-apa sesuatu kecuali dengan hak ini. Jadi kalau ada orang ditanya, pemimpinnya misalnya, kamu kok mengatakan macam-macam tentang saya, maka jawablah, saya tidak mengatakan apapun yang tidak tahu haknya saya. Itu hak saya tidak mengatakan apa-apa. Itu. Jangankan Anda itu macam-macam saya katakan, tidak. Betul-betul hak demi Allah saya tidak berkata macam-macam. Ya. Umpama saya mengatakan Anda, pimpinan saya itu sudah tahu yang saya ucapkan itu. Kenapa? Karena banyak mata-matanya, spionnya banyak pemimpin itu, sehingga tahu aja apa yang dikatakan. Ya, tentunya tahu. Dan saya, kata Nabi Isa itu, tidak tahu zat sampeyan ya Allah. Saya nggak tahu apa kerja sampeyan ya atasanku. Saya nggak tahu. Tapi Anda tahu tentang ucapan saya, perbuatan saya. Nah, saya nggak tahu apa yang kau kerjakan ya pemimpinku. Itu diplomatinya begitu. Innaka antal ghuyub, dan Anda pemimpinku tahu segala sesuatu yang bahkan yang gaib. Yang gaib. Karena banyak pendukungnya, tahu informasi yang ada macam gaib, ada punya dia, dukunnya misalnya gitu, tahu semuanya. Maka penting kita mengatakan yang sebenarnya, supaya nanti kalau ditanya oleh orang, inilah yang saya benar, ini yang saya perkataan yang benar ini, tidak macam-macam, dan ini hak yang saya ucapkan itu. Masyaallah muslimin, semoga apa yang kita ucapkan bersama ini selalu benar, selalu sidik. Orang sidik itu dekat dengan surga. Orang sidik yang benar itu dekat dengan teman, dengan orang. Dan yang bohong jauh dari surga, jauh dari teman. Semoga masyaallah muslimin manfaat bagi pada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma wafaqna bima 'allamna wa ma'afuna. Rabbana atina Islam, Rabbana zidna ilman nafi'an wa ansurna qur'ana ya Allah. Ya Allah, nas'aluka afwal afiyatan wa afiyatan Allah, ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.